hati kita. Kita mau siapkan tubuh kita, jiwa kita, roh kita. Kita mau berikan kepada Tuhan. Kita mau serahkan pada Tuhan. Apapun masalah kita, apapun yang kita alami, kita percaya Tuhan kita adalah Allah yang besar, Allah yang luar biasa, Allah yang mampu melepaskan, mengeluarkan kita daripada setiap apapun yang kita pergumulkan. Terima kasih Tuhan. Kami ya Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan, dengan apa ya Tuhan kami akan balas kebaikan-Mu Tuhan. Segala sesuatu Tuhan yang Kau berikan kepada kami, kami tidak dapat membalasnya Tuhan. Tapi kami hanya bisa membalasnya dengan memberikan pujian kami Tuhan. Memberikan hormat dan kemuliaan ya Tuhan hanya untuk-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan pagi hari ini untuk mendengarkan bagian daripada firman-Mu. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan, firman-Mu pagi hari ini dapat membebaskan setiap kami, dapat memerdekakan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan.
Terima kasih buat kasih setiamu yang besar bagi kami. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau sangat baik Tuhan. Kami mau membalas kasih-Mu Tuhan. Kami mau lebih mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat jamahan-Mu Tuhan. Kami menikmati hadirat-Mu yang luar biasa. Mari terus jamah hati kami, gairahkan hati kami untuk lebih lagi mengasihi Engkau ya Tuhan. Mari hibur hati yang susah ya Tuhan. Kuatkan yang lemah ya Tuhan. Gairahkan yang sudah letih Tuhan. Oh Tuhan, di dalam nama Yesus, sembuhkan Tuhan kami yang sakit. Bebaskan kami yang terikat ya Tuhan. Kalau ada yang salah Tuhan, kami disucikan oleh darah Yesus Tuhan. Mari Tuhan, pagi hari ini Tuhan, teruskan lawatan-Mu Tuhan. Kami siap mendengar Engkau berbicara bagi kami semua Tuhan. Gairahkan kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar kebenaran firman-Mu Tuhan memerdekakan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silahkan duduk saudaraku, shalom. Ya, senang sekali kita boleh bersama-sama. Saya senang kita sudah ramai lagi, luar biasa. Saya berdoa kita betul-betul selesai ini pandeminya ya, supaya kita bisa lebih leluasa lagi. Ya, Bapak Ibu, hari ini saya ingin membicarakan firman Tuhan dengan tema bertambah-tambah. Ya, bertambah, kata bertambah sangat akrab karena pada waktu kecil kita langsung belajar bertambah, berkurang, mengalih gitu ya. Tetapi setelah makin dewasa kita tahu kita tidak mau berkurang. Ya, maunya bertambah ya. Bertambah dulu, bertambah besar. Yang Tuhan mau kita makin bertambah ya. Nah, tetapi banyak orang saudaraku tidak match antara bertambahnya yang mana dengan yang Tuhan mau bertambah apa, ya. Sama seperti kalau kita punya anak, ya, anak-anak itu maunya bertambah mainan, bertambah waktu untuk bermain, bertambah banyak sekali, pengennya banyak, tetapi kadang tidak sesuai dengan apa yang yang diinginkan orang tua ya, sehingga terjadilah mismatch ya, jadi enggak sesuai. Dan apa yang terjadi? Ribut saudaraku ya, anak dan orang tua. Tetapi kalau seandainya anak ini keinginannya untuk bertambah sama dengan keinginan orang tuanya, aspeknya sama, pasti orang tuanya jatuh hati. Benar tidak? Halo? Iya, saudaraku, saya lihat anak saya yang pertama, ya yang kedua juga sama ya saudaraku, karena makin dewasa mereka makin care, makin merasakan dia bertambah perhatiannya. Jadi kalau dia kadang dulu kalau misalnya kan kita yang menanyakan kabar, kitanya, kamu di mana, kamu begini, ya gitu-gitu. Kalau kali ini misalnya dia bertanya, papi di mana? Wah, itu rasanya luar biasa. Ya, kalau dia tanya, papi sudah makan apa belum? Waduh, karena biasa anak kita yang kita tanya, kamu sudah makan apa belum? Wah, itu luar biasa. Jadi kalau dia datang saudaraku, wah saya pengen servis dia. Wah, mau dikasih duit nggak mau lagi. Iya, waduh ini kamu ambil deh, nggak usah pi, uang saya ada katanya. Waduh, gimana ya? Iya, karena dia dapat beasiswa, jadi dia uangnya ada. Jadi dia bilang nggak usah dipikirkan, belajar toh, ini harus bisa. Ya, kita bantu uang kosnya juga nggak mau. Ya nggak usah pi, gitu. Uang saya ada gitu. Saya sampai buat
ya caranya supaya bisa diterima. Ini adatnya. Kalau orang Batak itu orang tua harus mengasih uang pada anaknya. Ini nih saya kasih uang. Aduh sedikit aja, sedikit kalau begitu katanya. Bikin alasan supaya dia mau terima. Saya percaya begitu dengan Tuhan kita. Kalau kita sesuai keinginan kita dengan keinginannya, wah akan luar biasa terjadi. Kasihnya akan luar biasa dicurahkan buat kita. Ya, sayangnya banyak anak Tuhan tidak memahami apa yang Tuhan inginkan. Ya. Yang Tuhan inginkan A, dia pengennya B. Nah, itu yang membuat enggak connect. Pengennya kita bertambah besarnya dalam hal apa? Tetapi Tuhan maunya kita dalam hal yang lain. Sehingga mismatch. Kalau kita punya anak begitu pasti kita aduh ya sudahlah kamu kerjakan sendirilah, cari sendirilah. Gitu. Padahal di Bapaknya ada semua. Itu sebabnya tadi sudah dibagikan ya. Kata keinginan Tuhan adalah cari kerajaan Allah, maka semuanya ditambahkan. Tentu anak-anak itu perlu juga main. Perlu ada mainan, betul. Sama seperti kita juga kalau di dalam Tuhan, betul Tuhan tahu bahwa kita memerlukan katanya makanan dan minuman. Tetapi itu semua dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kamu itu anakku, pengenku kamu itu mencari kehendakku, kerajaan Allah. Amin. Nah, jadi kita akan belajar hari ini adalah bertambah-tambah apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ya, kalau saya berkhotbah bertambah uangnya, tentu Pak Puji akan bilangin, aduh Pak Oscar, gak cocok ini firman untuk saya ini. Saya ini bagaimana bertambah uangnya gitu ya. Karena memang bukan itu. Banyak orang pengennya bertambah perabotnya, bertambah uangnya. Kalau wanita bertambah perhiasannya gitu. Ya, pengennya bertambah yang itu. Ya, tentu mungkin kita kalau kita masih muda, tentu kita dalam hidup ini perlu uang. Itu betul. Tetapi yang Tuhan mau kita tambah adalah yang lain. Nah, hari ini kita akan belajar, saudaraku ya. Mari buka Alkitabnya. Ya, bertambah. Sorry. Kok jadi hilang? Oh, ke bawah atau ke atas nih? Oh ya, lupa nih lama. Enggak kelihatan. 1 Tesalonika 3 ayat 12 sampai 13. Dari ayat ini kita akan belajar apa yang Tuhan mau kita bertambah-tambah ya. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan bahkan sampai berkelimpahan dalam apa? Dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang. Sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Ini adalah doa Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Nah, ada 3 hal yang disampaikan oleh Rasul Paulus di sini, apa yang bertambah-tambah saudaraku ya. Nah, yang pertama adalah bertambah-tambah dalam kasih. Dia langsung jelaskan memang dalam kasih kepada sesama dan kepada semua orang. Sebenarnya terjemahan yang lain berkata sebenarnya adalah kasih kepada Tuhan. Tetapi kasih kepada Tuhan itu ditunjukkan dengan cara mengasihi saudara seiman dan semua orang. Tuhan mau kita terus bertumbuh dalam kasih. Tidak ada
berhentinya. Mencari uang ada hentinya. Ya, saya pas ulang tahun kemarin dihubungi oleh bagian DPLK, Pak Oscar, Bapak pensiun katanya. Oh iya ya, saya pensiun ini, usia pensiun. Karena dulu saya daftar ikut tabungan pensiun, saudaraku, umur 55 tahun. Ya, jadi perasaan masih muda, ternyata di telepon udah pensiun katanya. Bersyukur di dalam Tuhan tidak ada pensiun. Ya, tetap semangat ya. Ya, kenapa saudaraku? Kehidupan di dalam Tuhan ini bukan soal jasmani, tapi soal rohani. Jasmani kita boleh makin menurun, tetapi rohani kita akan bertumbuh terus. Begitu dengan kasih Allah, amin. Kasih kepada Tuhan itu yang ditunjukkan kepada kasih kepada saudara seiman dan kepada banyak orang itu terus bertumbuh terus. Sampai kapan? Pertumbuhannya adalah sampai kasih seperti kasih Yesus kepada umatnya. Rela berkorban, mati di kayu salib. Kasih, kalau kita cari kasih, kasih itu bukan hanya sabar. Kasih itu bukan hanya sukacita, tidak mementingkan diri sendiri, tidak melakukan yang tidak sopan. Tetapi dia menghapus segala kesalahan. Menganggap yang lain lebih utama. Berkorban. Tidak ada kasih kepada saudara katanya yang lebih besar daripada rela mati. Wow, itu kasih yang tertinggi, yang luar biasa. Ya, itulah arti kasih. Tuhan mau kita bertumbuh terus dalam kasih ini. Bertumbuh. Nah, persoalan banyak anak Tuhan adalah dia tidak bertumbuh dalam kasih. Malah kasihnya terlalu rendah. Ya, Alkitab berkata, kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, orang tidak mengenal Allah pun melakukannya. Berarti apa itu? Itu sebenarnya adalah kasih terendah. Kita mengasihi hanya kepada orang-orang yang mengasihi kita. Tetapi kasih kita harus bertumbuh terus. Makanya Yesus berkata, membuat perintah baru ya. Kita juga harus mengasihi sama seperti Kristus mengasihi kita. Seberapa besar kasih Kristus pada kita? Luar biasa. Ya. Luar biasa, saudaraku. Kasih kita, makanya Kristus mengajarkan, saudaraku ya. Kita harus bisa mengasihi orang yang berbuat jahat kepada kita. Iya kan? Nah, kenapa saudaraku? Bukan karena kebanggaan diri sendiri. Yang pertama memang karena kita dikasih oleh Tuhan. Tetapi yang kedua itu adalah perintah dari Tuhan supaya banyak orang datang kepada Tuhan. Supaya banyak orang diselamatkan. Ya, kita mengasihi orang-orang di sekitar kita itu supaya orang itu dijamah oleh Tuhan. Ya. Saya sering, saudaraku, melakukan sesuatu tujuannya adalah supaya orang itu melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Tidak ada yang lebih. Ya, itu sebabnya banyak yang kita lakukan tidak kita kasih tahu pada orang semuanya. Wah, saya begini gitu, enggak. Ya, karena yang kita mau adalah Tuhan dimuliakan. Sebab itu kasih yang kita terima dari Tuhan. Tuhan berkata, berilah dengan cuma-cuma karena kamu menerima dengan cuma-cuma. Gak ada andil kita sedikit pun kalau kita baik, saudaraku. Sebab kebaikan Tuhan, kebaikan yang akan kita berikan adalah kebaikan yang sudah kita terima lebih dahulu. Iya. Ya, satu kali saudaraku ada orang datang pada saya, katanya pengen ketemu sama saya. Ya, dia dari Jakarta, pengen juga karena mendengar
katanya cerita orang gitu. Lalu dia bilangin, saya baru temukan hamba Tuhan mau katanya rela berkorban begini-begini gitu. Dia cerita seperti mau meninggikan saya gitu. Lalu saya bilang, stop Bu, saya bukan siapa-siapa. Apa yang saya kasih, ya, karena dia bilangin kerjanya katanya untuk pelayanan. Itu memang Bapak Ibu, saya kalau nabung itu saya nabung pengennya beli gedung tadi untuk bisa tempat ibadah. Ya. Bahkan bukan nabung. Saya mencicil. Ya, kadang mencicil dan jumlahnya kadang besar sekali. Untuk bisa kita bisa tempat ibadah. Ya. Uangnya habis di sana. Tetapi saya harus katakan, saya tidak mengerjakannya seperti berat itu, enggak. Sebab itu semua bukan milik saya diberkati oleh Tuhan, apa susahnya? Memberikan bagi-bagi itu, dikasih. Ya, saya percaya kalau misalnya Bapak Ibu dikasih misalnya ballpoint semuanya satu gitu semuanya, Bapak akan lebih mudah karena Bapak terima dengan cuma-cuma mengasihinya pada orang lain. Benar gak? Iya. Persoalannya banyak orang ya tidak mau terlalu memberi karena merasa ini hasil keringat saya. Iya kan? Benar ya? Banyak orang tidak jadi pelit medit gitu. Gara-gara dia merasa ini hasil kerja saya. Kerja keras saya. Padahal pada dasarnya semua hasil kerja kita itu kalau Tuhan tidak memberinya pada kita tidak akan pernah ada. Benar gak? Iya, apalagi kalau kita mendapatkannya dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Kita akan lebih mudah, saudaraku. Ya, ya, istri saya kalau ada duitnya langsung keluar semua kemana-mana. Iya, iya. Gak tahan lihat orang susah, saudaraku. Iya, gak tahan lihat susah. Kenapa? Mudah begitu karena semuanya didapat karena kasih Tuhan anugerah. Jadi kalau ada orang, kalau kita belajar sekarang ini, kita harus bertambah dalam kasih adalah terima dulu kasih Tuhan, ganti cara pandangnya, semua karena kasih Tuhan yang luar biasa. Ya, saudaraku perhatikan mengapa Zakheus luar biasa. Karena dia mendapatkan kasih dari Tuhan. Siapa Zakheus? Dia pemungut cukai. Dan di zaman Yesus, Alkitab kita itu ditulis, tidak bergaul nabi, apalagi nabi saudaraku ya. Jangankan nabi, orang Yahudi saja tidak menyukai pemungut cukai. Makanya orang Farisi sampai berkata kepada Yesus, enggak benar ini nabi. Masa dia makan sama pemungut cukai? Masa dia bergaul sama pelacur? Tetapi karena Yesus menularkan kasih. Dia mengasihi, saudaraku. Dia berkata kepada Zakheus, Zakheus turunlah, aku mau mampir di rumahmu. Aku mau makan di rumahmu. Wow, di rumahku. Karena buat dia itu tidak pernah bisa begitu, nggak mungkin. Dia mendapatkan kasih dan apa yang dia kerjakan, Tuhan setengah dari hartaku kuberikan pada orang miskin. Wow, terjadi perubahan yang luar biasa. Kalau kita mengasihi, kalau kita sadar kasih Tuhan saudaraku, kita akan bertindak mengasihi yang lain. Dan kalau mereka mendapatkan kasih, wow. Jangankan Pelamongan, Semarang ini dibawa kepada Tuhan, amin. Iya, jangan khawatir kalau soal ruko sana, ruko sini, semua milik Tuhan itu ya. Nah, kalau apa Tuhan bisa kasih pada kita ya kan. Kalau wah susah naiknya gitu kan, ada lift. Iya, apa susahnya ya? Apa susahnya? Iya, jadi jangan khawatir soal itu. Saya percaya di dalam Tuhan semuanya mungkin, amin. Amin, amin. Jadi yang pertama, mari kita bertambah dalam kasih. Jangan dibalik khotbah ini.
Seringnya ya kelemahan banyak anak Tuhan adalah begini. Oh ya, hari ini Tuhan khotbahnya kasih. Jadi kamu harus mengasihi aku ya. Kamu harus mengasihi aku. Dia nilai orang lain jadinya. Ini firman untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Mengasihi itu kitanya mengasihi, bukan untuk mendapat kasih. Haleluya, amin. Ya. Nah, yang kedua, saudaraku, yang kedua adalah dia katakan, dia menguatkan hatimu katanya. Itu artinya Tuhan mau kita bertambah kuat. Dalam hidup ini memang ada tantangan. Tetapi melalui persoalan itulah kita mau bertambah kuat. Malah kalau petinju dikasih beban supaya dia makin kuat. Ya, ada petinju nariknya ada tambang gitu yang gimana itu sampai beban ya, supaya dia bisa makin kuat. Nah, banyak anak Tuhan setelah cinta Tuhan, ya seringkali kalau saya konseling orang, Pak kenapa ya saya baru saja percaya pada Tuhan, bertobat, mau serius pada Tuhan, kok masalah banyak sekali. Gitu ya. Dia lupa itu latihannya, karena Tuhan mau dia kuat. Itu yang pertama. Yang kedua, memang dulu iblis temannya, ya kan? Sekarang jadi musuhnya. Iya. Dulu dia bebas melakukan kedagingannya, yang dia mau apa, egonya mau apa, dia kerjakan. Sedangkan sekarang dia harus belajar hidup di dalam roh, mematikan kedagingannya. Kelihatannya seperti sulit, tantangan ada, tetapi Tuhan sedang melatih otot-otot rohnya, otot-otot rohaninya supaya makin kuat. Mengapa perlu kuat? Untuk bisa menerima berkat yang besar. Kalau enggak dikasih berkat, ketimpa dia, mati nanti. Halo? Sebenarnya itu saudaraku. Tuhan mau kasih tanggung jawab yang besar. Perlu melatih otot kita supaya makin kuat. Mari kita bertambah-tambah kuat. Jangan cepat menyerah. Ya, jangan mudah menyerah. Ya, jadilah orang yang kuat. Dengar firman Tuhan, kerjakan dengan tekun. Mungkin harus menanggalkan tadi ego kita, kedagingan kita, saudaraku. Tapi percayalah, melalui itulah ketika engkau sudah kuat, Allah memberkati engkau dengan seluruh berkat rohani yang luar biasa. Allah kita itu kaya luar biasa. Baginya tidak ada yang sukar. Ya, tidak ada yang sukar. Saya selalu angkat iman saya, ya, bahwa Tuhan saya itu besar luar biasa. Ya, kalau saya diperintahkan oleh Dia, saya kerjakan, Dia pasti memenuhi semua yang diperlukan. Dan saya selalu melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Ya, kadang rasanya tidak mungkin, tetapi ternyata mungkin, saudaraku. Jadi mari kita bertambah-tambah kuat. Latih rohani kita. Saya tidak berbicara mengenai jasmani ini ya. Mungkin kita bisa makin lemah, makin banyak kelemahan tubuh kita karena usia, tetapi di dalam Tuhan sungguh kita makin kuat, makin hebat luar biasa. Itulah sebabnya katanya di dalam Tuhan kita itu seperti pada burung Raja Wali, makin lama makin kuat. Iya, makin lama makin luar biasa. Kenapa? Karena dia berbicara secara rohani. Ya. Nah, sekarang yang ketiga, saudaraku ya. Tuhan mau kita bertambah suci, bertambah kudus.
ayatnya tadi berkata, tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita. Karena Tuhan mau kita seperti Yesus, karakternya seperti Yesus. Firman Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab Bapamu adalah kudus. Ya, bukan tinggal di Kudus. Tapi jadilah kudus. Tidak hanya tinggal di Kudus. Iya. Mengapa saudaraku? Ya, Tuhan mau kita karena tujuan kita adalah seperti Yesus, kita harus makin menyucikan diri. Menyucikan diri. Tidak mau tetap sama, melakukan yang salah terus gitu. Tipuan si jahat adalah dia bilangin selalu, kalau kamu tidak bohong-bohong dalam berdagang gak cuan. Ya kan? Kalau kamu nanti kerja tidak sedikit, ya ada nakal-nakalnya sedikit, ya kamu nanti gak bisa kaya. Itu tipuan si jahat. Itu tidak benar. Ya. Sudah terbukti nih, ya. Semua yang ingin kaya katanya jatuh dengan berbagai-bagai pencobaan ya. Ya, baru-baru ini banyak orang-orang kaya yang katanya crazy rich. Wah, sampai gila kaya ya, jadi apa itu ya? Maksudnya jadi kayak luar biasa kekayaannya gitu. Ternyata semua tipuan ya. Dan semuanya akan menghadapi konsekuensi. Ya, mungkin setahun 2 tahun menikmati seperti orang kaya, tetapi belasan tahun menikmati miskin yang luar biasa. Ya, sakit yang luar biasa. Ya, karena kadang yang ditawarkan iblis ini adalah kenikmatan sesaat ya. Tetapi yang Tuhan janjikan selalu hidup yang kekal, sukacita yang kekal, damai sejahtera yang kekal. Wah, luar biasa. Jadi ngapain kita ganti dengan yang kecil, yang sementara, saudaraku. Kita harus betul-betul diubahkan cara pandang kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, dari hari ke hari harus bertambah kudus, bertambah suci. Caranya bagaimana? Menyesuaikannya dengan kehendak Tuhan. Kalau dengar firman Tuhan, dilakukan. Sebab kalau kita tidak lakukan, Yakobus berkata, kalau engkau tahu yang baik, yang benar, tetapi engkau tidak melakukannya, engkau berdosa. Jadi setiap kali kita dengar gitu ya, wah iya ya betul ya, hidup saya harus berguna, harus menjadi berkat ini. Nah, belajarlah menjadi berkat. Kalau gagal, ulangi lagi. Ya, jangan mau ditipu sama si jahat berkata, sudahlah, ada orang yang memang ditetapkan untuk jadi berkat, kalau kamu tidak gitu. Enggak, semua kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi berkat. Setiap kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi kesaksian bagi banyak orang. Setiap kita dipanggil untuk membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan. Tanpa terkecuali. Tanpa melihat status kita, usia kita, jenis kelamin, pekerjaan, apapun itu. Iya. Membawa jiwa-jiwa pada Tuhan bukan tugas pendeta sebenarnya. Membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan itu, pendeta itu tugasnya melatih jemaat untuk membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan. Sebenarnya begitu saudaraku. Ya, jadi jangan dibalik. Ini bukan membela diri nih. Wah Pak Oscar supaya jangan bawa jiwa-jiwa ini gitu. Bukan. Iya. Melatih. Sebab Tuhan katanya mengangkat, memanggil, menetapkan rasul, menetapkan guru, gembala, ya, nabi. Ada 5 jawatan disebut, ya, menetapkan mereka untuk memperlengkapi jemaat Tuhan untuk pekerjaan Allah. Itu kata firman Tuhan. Jadi
setiap kita ini datang juga ke gereja untuk dapat latihan, melatih, di training gitu ya. Supaya kita bisa melakukan pekerjaan Allah yang luar biasa. Wah, kalau begitu Pak Oscar, saya salah gerejanya di sini. Kenapa? Saya datang ke gereja untuk dapat berkat, untuk diperhatikan, untuk saya mendapatkan kasih. Ya, sorry itu. Setiap orang harusnya datang ke gereja untuk memperhatikan. Ya, untuk berbagi berkat, untuk membagi kasih. Ya, tetapi kalau setiap kita datang begitu, maka setiap orang juga mendapatkan berkat, mendapatkan kasih, ya kan? Mendapatkan perhatian. Karena setiap kita memperhatikan. Makanya di sanalah dia katakan saling memperhatikan, saling mengasihi, saling berbagi. Amin. Iya. Nah, jadi jangan ditunggu. Ya, jangan ditunggu kita. Wah, saya enaknya ke gerejanya Bu Maria adalah saya mendapatkan kasih di sana. Ya, dia baru level berarti mendapatkan kasih karena semua orang mengasihi dia. Tetapi bagian dia selanjutnya adalah mengasihi juga. Iya kan? Amin. Ya, mari kita bertumbuh. Mari kita bertambah-tambah. Ya, itulah yang Tuhan inginkan. Dan kalau kita bertambah, kita bertekad, Tuhan aku mau bertambah dalam hal apa tadi? Bertambah dalam kasih. Saya mau bertambah kuat. Ya, bertambah kuat, tidak gampang. Sedikit masalah, wah nggak datang ke gereja. Sedikit nggak diperhatikan, ya nggak datang. Wah aku kemarin itu kok Bu Maria nggak say hello, biasanya dia perhatikan saya misalnya. Enggak, dia langsung kuat saudaraku ya. Ya, dia justru untuk memperhatikan. Ya. Lalu yang ketiga adalah kita bertambah kudus di dalam Tuhan. Kita menyucikan diri kita dari semua ya yang najis. Kenapa? Itu membuat kita lambat nanti mencapai garis akhir. Perlombaan kita ini terlambat. Kenapa? Terlalu banyak beban yang merintangi. Terlalu banyak dosa yang merintangi. Ya, kalau kita ingin maju luar biasa, melihat pekerjaan Tuhan, masa depan yang penuh harapan itu, ya kita dihantarkannya kepada tanah Kanaan kita sendiri, yaitu janji-janji Allah tergenapi atas hidup kita. Kita bisa sampai di sana kalau kita bergegas dengan membuang semua dosa dan beban yang begitu merintangi. Amin. Mari semangat dalam Tuhan. Kita harus bertambah-tambah. Kalau kita match dengan keinginan Tuhan, kita bertambah seperti yang Tuhan mau kita bertambahnya, maka dia akan mudah sekali memberkati kita. Ya, memberkati kita, menyertai kita. Kita akan disertainya dengan mukjizat demi mukjizat. Tuhan memberkati, mari kita datang kepada Tuhan. Saya rindu kita nyanyikan, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Kita teduhkan hati kita sementara dipersiapkan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami boleh belajar pagi hari ini Tuhan untuk bertambah-tambah dalam kasih. Bertambah-tambah kuat Tuhan dalam menghadapi berbagai masalah dalam hidup ini. Kami tetap kuat di dalam Tuhan. Kami tetap setia. Engkau temukan kami orang-orang yang terus Tuhan bergairah di dalam Tuhan. Tidak dilemahkan dengan situasi yang ada. Tidak dilemahkan dengan persoalan yang ada. Tetapi kami terus Tuhan melatih otot kami Tuhan. Karena kami tahu semua persoalan ini adalah bukan untuk menghancurkan. Tetapi untuk melatih
otot-otot rohani kami, sehingga kami makin kuat. Supaya Tuhan boleh mencurahkan semua berkat rohani itu Tuhan. Supaya kami dapat menanggungnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan bawa kami terus Tuhan, berubah terus Tuhan. Berubah dari hari ke hari ya Tuhan. Terus Tuhan, belajar Tuhan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Semua dosa-dosa Tuhan, kami tidak mau pelihara Tuhan. Kami tidak mau pelihara, kami tidak mau tinggal dalam dosa. Semua kami tanggalkan Tuhan. Semua yang tidak berkenan ya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Kami sudah menerima kasih yang besar dari Tuhan. Engkau selamatkan kami ya Tuhan. Siapa kami Tuhan? Kami orang berdosa Tuhan. Kami pantas Tuhan menerima hukuman kekal. Tetapi oleh anugerah-Mu ya Tuhan, Engkau selamatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari tolong kami Tuhan, terus tinggal di dalam kasih-Mu. Kami boleh berbagi kasih-Mu Tuhan, bagi orang-orang di sekitar kami Tuhan. Kami boleh berbagi kasih dengan tetangga-tetangga kami, keluarga kami Tuhan. Orang-orang yang kami jumpai Tuhan, mereka boleh mengenal kasih-Mu Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan, pakai Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau kami terus Tuhan berkutat di masalah kami ya Tuhan, di persoalan kami. Engkau sudah berkata Tuhan, Engkau tidak menyayangkan nyawa-Mu sendiri bagi kami. Bagaimana mungkin Engkau tidak mengaruniakan segala sesuatu bagi kami? Engkau Allah yang baik, Allah yang luar biasa Tuhan. Mari Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap umat-Mu di tempat ini Tuhan. Teruskanlah kerjakan Tuhan. Setiap umat-Mu di sini Tuhan, bertambah-tambah Tuhan. Bertambah-tambah dalam kasih. Bertambah kuat Tuhan. Bertambah suci Tuhan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari jemaat Tuhan, kalau engkau ingin membuat satu komitmen baru di dalam Tuhan, saya mau berdoa kepadamu. Taruh tanganmu di dadamu. Ya Tuhan, aku mau bertambah-tambah. Aku mau bertambah-tambah dalam kasih. Aku mau bertambah kuat. Aku mau bertambah setia. Aku bertambah suci ya Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kau lihat komitmen dari anak-anak-Mu Tuhan. Mari terjadilah ya Tuhan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus Tuhan, di dalam nama Yesus.
Ada komitmen baru saat ini di dalam nama Yesus. Roh Kudus mengurapi Tuhan di dalam nama Yesus. Roh Kudus memberikan kuasa untuk jadi pemenang, meraih kemenangan Tuhan, bertambah kuat, bertambah suci, bertambah mengasihi di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus.